Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, kali ini kita berdiskusi dan mendengarkan paparan dari Bapak mengenai persetujuan penghindaran pajak berganda. Nanti ada beberapa seri yang akan Bapak jelaskan terkait dengan tax treaty. Dilanjutkan slide berikutnya. Nah, slide berikutnya. Langsung ke pokok pembahasan. Di dalam seri pertama ini, atau seri pengantar mengenai P3B atau tax treaty, ada beberapa yang akan kita diskusikan, yang Bapak akan sampaikan. Pertama adalah dasar hukum dari P3B itu sendiri, definisinya, spirit dan tujuan, proses pembentukan P3B, struktur P3B, model-model P3B yang ada saat ini, konsep P3B, klasifikasi penghasilan dalam P3B, dan tantangan P3B ke depan. Selanjutnya terkait dengan dasar hukum, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diturunkan ke dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, dan kemudian diturunkan ke dalam peraturan pemerintah sampai dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Adik-adik mahasiswa, kita akan mencoba memahami definisi dari P3B. Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dijelaskan bahwa P3B adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Jadi ini perjanjian bilateral ya antar dua negara, Indonesia dengan negara mitra perjanjian. Tujuan utamanya atau spiritnya adalah untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda atau double taxation, dan mencegah timbulnya pengelakan pajak dan penghindaran pajak, ya, yang kita kenal dengan tax avoidance and tax evasion. Ini adalah spirit ya dari P3B. Pengertian batasan mengenai P3B juga disampaikan oleh John Huta Gaul, saya sendiri, di dalam terbitan buku saya tahun 2000, yang memberikan pengertian bahwa perjanjian pajak antar dua negara atau bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan atau both contracting state. Nah, di sini dalam bukunya saya menjelaskan bahwa tax treaty atau P3B merupakan perjanjian perpajakan bilateral. Di dalamnya mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atau division of taxing right antara dua negara ya pihak pada persetujuan. Jadi dua negara yang menandatangani tax treaty itu ya bersepakat mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk. Penduduk di sini adalah resident taxpayer. Kalau bahasa Indonesianya wajib pajak dalam negeri. Menurut undang-undang domestik masing-masing
dari kedua negara pihak pada persetujuan. Jadi diatur bagaimana pembagian hak pemajakannya atas penghasilan diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Ya, tujuannya untuk apa? Tentunya adalah untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda atau double taxation. Dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai spirit dan tujuan P3B. Spirit itu adalah roh. Ya. Rohnya P3B itu atau tax treaty itu ada di pertama mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda atau mencegah timbulnya tidak dikenakan pajak atau non taxation. Ini harus dicegah. Kenapa? Karena ini dapat mengakibatkan timbulnya distorsi ya perekonomian internasional. Karena adanya pengenaan pajak berganda atau adanya transaksi lintas negara yang tidak dikenakan pajak atau non taxation. Non taxation, double taxation ini kedua-duanya memberikan dampak yang buruk negatif terhadap ekonomi internasional. Yang kedua adalah mencegah timbulnya penghindaran atau pengelakan pajak. Jadi dua tujuan pertama ini adalah spirit roh dari P3B. Dan sekaligus tujuan dari dilakukannya penandatanganan P3B. Dilakukannya pembentukan P3B. Ya. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Ya. Dengan adanya P3B ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor dari negara pihak mitra perjanjian. Adanya jaminan untuk diperlakukan secara adil dan ada jaminan penyelesaian kalau timbul sengketa pajak. Ya, jadi ada kepastian hukum yang diberikan kepada para pelaku usaha cross border atau internasional. Kemudian tujuan dari P3B juga untuk mewadahi terlaksananya pertukaran informasi, exchange of information antara kedua otoritas dari mitra perjanjian. Ya, pertukaran informasi ini sangat penting untuk membuat transaksi itu menjadi terang benderang dari perspektif kacamata otoritas pajak. Sehingga otoritas pajak dapat menerapkan ketentuan perpajakan secara adil dan fairness. Yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Di sini maksudnya sengketa pajak. Ya, di dalam penerapan P3B. Misalnya penerapan apakah transaksi tersebut boleh tidak dipajaki oleh negara tersebut. Nah, juga mengenai penerapan tarif dan sebagainya yang terkait dengan implementasi dari P3B itu sendiri. Nah, biasanya penyelesaian sengketa ini kita sebut sebagai mutual agreement prosedur. Dan itu diatur di dalam salah satu ketentuan di P3B. Kemudian adalah non-diskriminasi. Nah, ini adalah tujuan dan sekaligus manfaat dari P3B, adanya jaminan non-diskriminasi bagi wajib pajak yang berasal dari negara mitra perjanjian. Ya, tidak diperlakukan diskriminasi. Berikutnya adalah bantuan dalam penagihan pajak. Bila dalam P3B itu mengatur mengenai bantuan dalam penagihan pajak, ini sangat membantu otoritas pajak ya untuk menagih pajak yang menjadi tunggakan
di mana wajib pajak itu sudah tidak aktif lagi beroperasi di negara tersebut, dia sudah kembali ke negara lain pada pihak mitra perjanjian, maka negara ini dapat meminta bantuan kepada otoritas pajak mitra perjanjian untuk menagih tunggakan pajaknya. Misalnya ada perusahaan asing di Indonesia, katakanlah perusahaan asing, ya, kemudian dia punya tunggakan pajak, dia kembali ke negaranya, tidak lagi menjalankan operasinya di Indonesia, maka kita bisa minta bantuan, negara Indonesia bisa minta bantuan kepada negara pihak mitra perjanjian untuk membantu menagih tunggakan pajaknya di Indonesia. Selanjutnya adalah penghematan dalam cash flow. Kita tahu bahwa di dalam P3B itu mengatur mengenai pembagian hak pemajakan. Ya, misalnya contohnya atas satu transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri di Indonesia, berdasarkan P3B yang disepakati, atas transaksi tersebut kemungkinan pertama tidak dikenakan pajak di Indonesia. Jadi hak pemajakan diberikan kepada negara lain di luar negeri. Yang kedua, kemungkinan dikenakan pajak di Indonesia dengan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan pasal 26 sebesar 20%. Misalnya contohnya dividen. Dividen dengan Jepang, ya katakan menurut pasal 26 ayat 1 itu tarifnya 20% dari jumlah bruto. Tetapi menurut P3B Indonesia Jepang itu hanya 10%. Jadi dengan demikian wajib pajak dari mitra perjanjian itu akan mendapatkan cash flow, penghematan cash flow karena pengenaan pajak di muka yang lebih murah dibandingkan kalau tidak ada tax treaty dengan Indonesia. Jadi ini adalah tujuan dan sekaligus manfaat yang diberikan kepada wajib pajak asing, ya, yang mana negaranya memiliki P3B dengan Indonesia dan dia melakukan transaksi dengan wajib pajak Indonesia. Kemudian yang berikutnya tentunya kemudahan-kemudahan, insentif-insentif yang diberikan ini akan mendorong, ya, perdagangan maupun jasa antar negara maupun investasi itu akan meningkat, sehingga ini meningkatkan hubungan ekonomi bilateral, misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Jepang, dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembentukan P3B. Ya, kita sudah memiliki P3B dengan negara-negara asing itu kurang lebih 71 P3B. Dan ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Tentunya P3B diawali dengan perundingan. Ya, perundingan antara otoritas pajak dari kedua negara atau competent authority dari kedua negara. Misalnya ketika pembentukan P3B, katakan dengan negara A, ya kita mengajukan usulan atau kita menerima usulan dari negara yang bersangkutan untuk memulai, ya, pembentukan P3B yang diawali dengan perundingan. Setelah perundingan selesai, maka masing-masing ketua delegasi akan membubuhkan paraf atau inisial. Ya, selanjutnya masuk ke proses penandatanganan, ya, antara kedua negara, biasanya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara. Ya, setelah itu P3B yang sudah ditandatangani tadi diratifikasi, ya, menurut ketentuan hukum dari masing-masing negara, ya, atau jurisdiksi, ya, untuk diratifikasi. Kalau di kita tentunya diratifikasi berdasarkan peraturan presiden, ya.
Setelah itu baru dilakukan pertukaran ratifikasi antar kedua negara. Dan biasanya setelah itu tahun berikutnya berlaku efektif P3B yang bersangkutan. Jadi ini adalah proses pembentukan P3B mulai dari perundingan ya antar kedua competent authority, kemudian penandatanganan antar pemerintah kedua negara, ya umumnya diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing. Ya, setelah itu P3B yang ditandatangan kemudian dibawa ke negaranya masing-masing untuk diratifikasi sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing negara atau domestic law daripada masing-masing negara. Kalau kita berdasarkan Pepres. Setelah itu baru pertukaran ratifikasi dan berikutnya adalah berlaku efektif P3B yang bersangkutan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur dari P3B. Ya. Ya. P3B ada yang pokok, yang prinsipal, kemudian ada yang tambahan, kemudian penutup dan protokol. Ya. Jadi di dalam P3B ini diatur ya mengenai ruang lingkup dari P3B itu sendiri apa, ya, kemudian jenis-jenis pajak yang dicakup dalam P3B, pengertian umumnya, kemudian penduduk mana yang dapat menikmati, dapat menerapkan P3B, katakan P3B Indonesia Singapura, maka yang boleh menikmati P3B ini adalah wajib pajak dalam negeri Indonesia dan wajib pajak dalam negeri Singapura. Ya, kemudian ruang lingkup dari BUT, kita tahu BUT ini penting sekali dalam P3B untuk menentukan apakah negara tersebut memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari wilayah juridiksinya. Selanjutnya pendapatan dari harta tak gerak, ya immovable property seperti bangunan, tanah, perkebunan, pertanian. Ini bagaimana pembagian hak pemajakannya? Bagaimana menentukan hak pemajakan bagi negara di mana aset itu berada? Ya, kemudian laba usaha atau business profit. Ya, business profit pada umumnya hak pemajakan diberikan kepada negara domisili, negara di mana wajib pajak atau penduduk tersebut yang menerima penghasilan terdaftar. Ya. Kemudian perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, ini kaitannya dengan related party transaction. Ya, bagaimana pengaturannya, terutama bila terjadi transfer pricing. Ya. Kemudian kita lanjut ke dividen, bunga, royalti, dan keuntungan dari pemindahan harta. Nah, ini yang kita sebut dengan passive income. Nah, biasanya hak pemajakan ini diberikan kepada negara domisili. Namun, untuk hal-hal tertentu, dimungkinkan negara sumber, yaitu negara di mana penghasilan tersebut berada atau berasal, dapat memajakinya juga. Namun, tidak boleh melebihi batasan jumlah persentase tertentu. Ya, katakan misalnya penduduk atau wajib pajak dalam negeri Jepang ya memperoleh penghasilan dividen dari Indonesia. Ya. Indonesia boleh memajakinya sebagai negara sumber. Tetapi tidak boleh melebihi batasan maksimum yang ditentukan di dalam P3B Indonesia Jepang, yaitu 10%.
Ya, jadi kita tidak boleh memajaki dengan Undang-Undang PPH pasal 26 ayat 1 sebesar 20%. Karena P3B membatasi tidak boleh melebihi 10%, sehingga Indonesia hanya boleh memajaki pasal 26-nya adalah sebesar 10%. Kemudian yang berikutnya mengenai pekerjaan bebas, pekerjaan dalam hubungan kerja, imbalan direktur, penghasilan seniman dan olahraga, pensiunan dan pembayaran berkala, pejabat pemerintah, siswa dan pemagang, guru dan peneliti. Ini semuanya adalah pengaturan mengenai hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi. Jadi pengaturannya sangat khusus. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya di seri berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah penghasilan lainnya. Jadi pada prinsipnya di dalam P3B, dalam konteks pembagian hak pemajakan, penghasilan itu sebenarnya dibagi atas dua, yaitu laba usaha atau business profit dan penghasilan lainnya. Nah, khusus untuk penghasilan lainnya sepenuhnya memang diberikan hak pemajakan kepada negara domisili atau jurisdiksi domisili. Jadi pada prinsipnya untuk mencegah pengenaan pajak berganda, ya, negara domisili diberikan hak pemajakan untuk memajaki penghasilan yang berasal dari wilayah jurisdiksi negara sumber. Ya, namun kita tahu bahwa penerimaan pajak pada umumnya di banyak negara merupakan backbone atau sumber utama penerimaan APBN-nya. Oleh karena itu perlu diatur lebih lanjut yang memberikan peluang bagi negara sumber untuk dapat memajaki penghasilan yang berasal dari wilayah teritorinya. Jadi itu kurang lebih background pengaturan mengenai P3B. Selanjutnya P3B juga berisikan tambahan, ya. Ini mengatur mengenai lebih kepada bagaimana kita mencegah penghindaran pajak atau pengelakan pajak dengan membangun kerjasama kolaborasi antar dua negara. Misalnya di dalam penghindaran pajak berganda, ya, kita menggunakan metode penghindaran pajak Indonesia karena kita menerapkan pemajakan yang luas, tentu untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh oleh penduduk Indonesia dari luar negeri, maka diberikan kredit pajak, ya, kredit pajak secara terbatas, ya, country by country limitation, ya. Kemudian non diskriminasi juga diatur di sini, ya, bagaimana meminimalkan timbulnya diskriminasi. Kemudian juga diatur mengenai tata cara persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur bila terjadi sengketa pajak, ya, antar dua negara difasilitasi sini, ya. Kemudian pertukaran informasi, exchange of information. Ini menjadi dasar legal base bagi kedua negara untuk melakukan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan, sehingga membuat transaksi lintas negara itu terang benderang dari kacamata otoritas pajak, ya. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan diplomatik dan konselor. Ini juga diwadahi di sini. Supaya apa? Supaya clear pengaturan terkena tidaknya pajak bila terjadi aktivitas lainnya misalnya. Di sini diatur di dalam tambahan. Kemudian selanjutnya di penutup juga diatur mengenai kapan berlakunya P3B, kapan dia berakhirnya. Ya, di sini diatur. Kemudian di P3B juga diatur mengenai protokol. Biasanya ada hal-hal tertentu yang perlu perhatian, diatur di situ. Misalnya
masalah penerapan friend profit tax. Awal-awalnya itu diatur juga dijelaskan dalam protokol. Ya, jadi ini kurang lebih struktur dari P3B ya yang diterapkan di Indonesia maupun di banyak negara. Lanjut. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai model-model P3B. Model P3B umumnya kita kenal ada dua, yaitu UN, United Nations, dan OECD. Umumnya Indonesia merefer ke United Nations. Ya. OECD diterapkan atau dipakai sebagai standar format model dalam perundingan yang diusulkan oleh negara-negara maju atau developed countries atau jurisdiction. Nah, negara-negara berkembang itu prefer atau cenderung menggunakan UN model. Ya. Tetapi Indonesia juga punya ya model sendiri yang merupakan perpaduan antara UN model dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia, misalnya Undang-Undang PPH. Ya. Nah, US juga punya model sendiri. Ya. Tetapi di dalam perundingan P3B, hakikatnya yang kita kenal adalah dua model, yaitu UN dan OECD. Ya, terkadang juga US model dipakai juga oleh negara lain, ya. Ya, tetapi umumnya UN dan OECD. Indonesia sendiri lebih condong ke UN. Namun dalam perundingan, draft P3B yang kita usulkan kepada negara mitra perundingan kita itu biasanya kombinasi antara UN model dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang berlaku di Indonesia. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara mengenai konsep P3B ini, konsep yang sederhana saja, ya, untuk seri 1 ini. Pertama, konsep P3B kita mengenal adanya negara sumber dan negara domisili. Negara sumber adalah negara tempat sumber penghasilan berasal. Negara tempat penghasilan itu timbul. Ya. Negara atau jurisdiksi. Negara domisili adalah negara tempat wajib pajak penerima penghasilan terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Ya, dia berdomisili di negara tersebut dan dia adalah penerima penghasilan tersebut atau beneficial owner atau recipient of income. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai cakupan hak pemajakan. Ya, cakupan hak pemajakan itu ada yang bersifat luas, ya, biasanya diikuti dengan kata-kata shall be taxable only. Ada hak pemajakan yang sifatnya terbatas. Biasanya di teks itu dikatakan may be tax. Nah, hak pemajakan luas itu diberikan umumnya kepada negara domisili. Negara domisili diberikan hak pemajakan yang luas atas penghasilan yang diperoleh diterima oleh penduduknya yang berasal dari luar negeri. Tujuannya apa? Untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda, double taxation. Yang kita tahu dan kita pahami ini dapat mengakibatkan distorsi dalam perdagangan internasional. Ya. Hak pemajakan juga diberikan kepada negara sumber, negara di mana penghasilan timbul secara luas apabila ya atas penghasilan tersebut diperoleh oleh wajib pajak luar negeri melalui BUT-nya di Indonesia, melalui bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Jadi keberadaan BUT perusahaan asing di Indonesia
ini memberikan hak pemajakan yang luas kepada Indonesia atau negara sumber, ya, atas penghasilan yang dihasilkan atau diperoleh dari negara sumber atau Indonesia. Sebagai contoh tadi saya katakan ada penduduk Jepang, ya, memperoleh penghasilan usaha dari Indonesia melalui bentuk usaha tetapnya. Maka berdasarkan P3B Indonesia Jepang, atas penghasilan tersebut boleh dipajaki di Indonesia. Begitu ya. Kalau ada BUT-nya di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah penghasilan passive income. Ya. Negara sumber juga diberikan hak pemajakan, tetapi terbatas, tidak melebihi tarif besaran yang ditentukan di dalam tax treaty. Misalnya tax treaty Indonesia Singapura misalnya. Untuk bunga P3B Indonesia Singapura contohnya tarifnya adalah 10%. Sehingga PPh pasal 26 ayat 1 yang dapat dikenakan adalah 10%, bukan 20%. Nah, ini adalah klasifikasi penghasilan dalam P3B. Ini pembagiannya dalam konteks membagi hak pemajakan. Ya. Jadi kita mengklasifikasikan penghasilan ini dalam konteks, dalam hubungan bagaimana kita membagi hak pemajakan antara negara sumber dengan negara domisili. Ya. Klasifikasi penghasilan dalam P3B prinsip umumnya itu dibedakan dua ya, penghasilan laba usaha dan penghasilan lainnya. Ya, business profit dan other income. Kalau other income jelas hak pemajakan diberikan kepada negara domisili. Nah, untuk laba usaha ini kita bedakan dua. Ya, specific business profit laba usaha tertentu dan biasanya itu dinyatakan di dalam P3B apa saja, misalnya harta tak gerak atau immovable property, international transportation, ya itu ada dua, kapal dan pesawat, ya, yang beroperasi di jalur internasional, bukan jalur domestik ya, internasional. Ya. Kemudian berikutnya adalah harta gerak atau movable property, contohnya surat-surat berharga. Berikutnya passive income, ya, atau kita kenal juga dengan penghasilan pasif. Ya, contohnya adalah dividen, royalti, interest, dan capital gain. Ya, ini adalah specific business profit atau penghasilan dari usaha tertentu. Kenapa dia diatur berbeda dengan yang general business profit? Tentu ini ada kaitannya dengan metode pembagian hak pemajakannya. Nanti saya jelaskan ya. Nah, di luar dari specific business profit adalah general business profit atau kita sebut dengan laba usaha. Ya. Nah, bedanya di mana? Ya. Kalau laba usaha atau general business profit itu penentuan atau metode pembagian hak pemajakan berdasarkan ada tidaknya suatu bentuk usaha tetap. Contoh misalnya ada penduduk katakanlah Singapura gitu ya, menjalankan usaha di Indonesia, ya, kemudian memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pertanyaannya, atas bisnis profit tadi, itu Indonesia punya hak pemajakan nggak? Kalau kegiatan usaha di Indonesia tadi
menimbulkan BUT perusahaan Singapura di Indonesia, maka atas seluruh penghasilan usaha yang berasal dari Indonesia tersebut yang diterimanya melalui BUT itu dipajaki di Indonesia. Sebaliknya, kalau laba usaha yang diperoleh oleh perusahaan Singapura tadi atau penduduk Singapura tadi diperolehnya dari Indonesia tanpa melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut tidak dikenakan PP pasal 26, tidak dipajaki di Indonesia. Ya, itu kalau ini terkait dengan general business profit atau laba usaha. Bagaimana sebaliknya dengan laba usaha tertentu? Laba atau penghasilan dari usaha tertentu atau specific business profit. Contohnya immovable property. Immovable property, penentuan pembagian hak pemajakan tidak didasarkan ada tidaknya BUT, tetapi ditentukan berdasarkan di mana harta tak gerak tersebut berada atau terletak. Contohnya misalnya, kalau ada penghasilan dari perkebunan, kebunnya ada terletak di Indonesia, maka negara di mana perkebunannya itu berada, itulah yang memiliki hak pemajakan. Jadi atas penghasilan tersebut, katakan diperoleh oleh penduduk Singapura, ya, yang berasal dari immovable property, dari harta tak gerak. Tetapi hartanya, perkebunannya berada di Indonesia, maka hak pemajakan diberikan kepada Indonesia. Demikian juga untuk yang international transportation di jalur internasional, ya. Jadi penerbangan atau pelayaran di jalur internasional, maka atas penghasilannya itu hak pemajakan diberikan kepada negara domisili atau negara di mana si penerima penghasilan, beneficial owner, recipient of income, itu terdaftar sebagai wajib pajak. Sebagai contoh misalnya, kita ambil contoh Qantas. Qantas itu perusahaan penerbangan Australia, ya. Katakan dia memperoleh penghasilan dari jalur internasional. Penerbangan dari, katakanlah dari Sydney ke Jakarta, misalnya contoh. Kemudian dari Jakarta ke Sydney. Income yang diterima dari jalur internasional tersebut itu dipajaki di Australia. Walaupun penerbangannya Sydney Jakarta, Jakarta Sydney. Income yang dia peroleh dari penumpang maupun kargo. Seluruh penghasilan dari Qantas tadi, Indonesia tidak punya hak pemajakan. Jadi pasal 26 tidak bisa diterapkan. Yang diterapkan ya hanya oleh pemerintah Australia yang bisa memajaki penghasilan dari Qantas di jalur internasional tadi. Demikian juga pelayaran, sama. Namun ada beberapa tax treaty Indonesia dengan beberapa negara seperti dengan Singapura, ya, dengan Filipina, ya, kita membagi hak pemajakan kepada negara sumber untuk pelayaran, ya, walaupun terbatas. Misalnya dengan Singapura terbatas, tidak boleh melebihi 50% atau separohnya. Berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia, itu dikenakan 50% dari 2,64%, yaitu 1,32%. Ini pasal 26 ya, berdasarkan tax treaty Indonesia Singapura, ya. Filipina juga demikian, ya, ada pengaturan khususnya. Jadi negara sumber boleh memajaki, tapi di kebanyakan tax treaty untuk penghasilan dari international transportation
itu diberikan hak pemajakannya kepada negara domisili. Demikian juga movable property itu juga diberikan hak pemajakan kepada negara domisili pada umumnya. Ya. Passive income itu hak pemajakan diberikan kepada negara domisili, namun kita tahu bahwa pajak itu sangat penting bagi negara sumber, maka negara sumber boleh menggunakan undang-undang domestiknya untuk memajaki penghasilan passive income, tetapi dibatasi. Ya, tidak boleh melebihi besaran tertentu yang sudah disepakati di dalam P3B. Nah, kalau untuk capital gain pada umumnya diberikan hak pemajakan sepenuhnya kepada negara domisili. Jadi inilah pengklasifikasian penghasilan ya berdasarkan pendekatan metode atau cara pembagian hak pemajakan berdasarkan pengaturan di P3B. Slide berikutnya. Nah, apa tantangan P3B ke depan? P3B tadi di awal saya jelaskan ini adalah perjanjian pajak bilateral. Nah, kita tahu bahwa di dalam P3B pembagian hak pemajakan itu ditentukan khususnya untuk laba usaha, ya, ditentukan atas keberadaan suatu bentuk usaha tetap, ya, dari perusahaan asing di negara sumber, katakan di Indonesia. Kalau nggak ada BUT, maka negara sumber tidak punya hak untuk memajakinya. Ya, nah persoalannya dengan adanya kemajuan dari ICT, Information Communication and Technology, ya kita tahu sekarang sudah mulai berkembang ya skema model bisnis berbasis ITC seperti startup, ya, gig and sharing economy, e-commerce, ya, kemudian virtual currency, Bitcoin, fintech, financial technology. Ini sudah semakin marak dan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah terjadi transaksi lintas negara. Ya, jadi digital economy ini membuat kehadiran fisik, physical presence itu tidak dibutuhkan lagi dalam transaksi lintas negara, sehingga kecil kemungkinan timbulnya suatu bentuk usaha tetap, ya, di negara sumber. Nah, ini jelas akan berpotensi hilangnya penerimaan pajak dari negara sumber dengan kemajuan teknologi yang begitu luas, di mana kehadiran fisik sudah tergantikan dengan kehadiran digital. Jadi physical presence sudah bisa digantikan oleh digital presence. Nah, ini isunya. Ya, jadi P3B konvensional saat ini sudah perlu direvisi, ditinjau ulang bagaimana pendekatan pembagian hak pemajakan yang proporsional, yang proper, yang sesuai dengan kemajuan ICT yang begitu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat perkembangan ekonomi internasional, baik perdagangan, jasa, dan investasi itu sangat luar biasa. Persoalannya pun sangat luar biasa. Kita tahu adanya aggressive tax planning, BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Ini membuat otoritas pajak harus berpikir ulang bagaimana untuk mengatasi persoalan tersebut dan melindungi basis pemajakan mereka masing-masing dari aggressive tax planning maupun dari underground economy yang juga berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi maupun perkembangan dari teknologi informasi, dan sekarang ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan sekarang kita menuju ke 5.0. Nah, ini tentu persoalannya semakin kompleks. Ya, oleh karena itu
pendekatan sepihak, unilateral approach, bahkan pendekatan perjanjian dan kerjasama secara bilateral, seperti tax treaty, ini sudah tidak cukup, tidak proper untuk mengatasi persoalan dunia saat ini. Ya, banyak negara saat ini mulai khawatir, ketir, ya, basis pemajakannya semakin tergerus oleh praktek aggressive tax planning maupun underground economy yang dilakukan lintas negara. Nah, oleh karena itu, kecenderungannya masyarakat dunia ini sudah mengarah kepada kerjasama multilateral, ya, atau multilateral convention. Contohnya adalah bagaimana kita mengatasi dampak permasalahan perpajakan yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Kita kenal ada BEPS Action One mengenai digitalization. Sekarang masyarakat dunia lagi menuju ke arah kesepakatan global, ya, untuk mencapai multilateral convention yang akan menjadi dasar bagi banyak negara untuk menerapkan bagaimana memajaki transaksi ekonomi digital lintas negara. Ini adalah persoalan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Kemudian yang terakhir tentunya masalah aggressive tax planning. Tadi saya sudah jelaskan, kita tahu bahwa selain globalisasi, selain kemajuan dari ICT yang begitu luar biasa, kita pahami juga bahwa masing-masing negara punya ketentuan-ketentuan yang berbeda, masih belum terjadi harmonisasi peraturan perpajakan antar negara. Ini akan memberikan peluang, akan membuka loophole bagi para pelaku-pelaku usaha global untuk melakukan aggressive tax planning. Nah, ini tentunya P3B perlu standarnya dikembangkan untuk bisa merespon dinamika semakin maraknya aggressive tax planning saat ini. Bukan hanya transfer pricing, duty abuse, tetapi sudah meluas ke transaksi-transaksi yang belum tercakup di dalam P3B. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan ke depan. Ya, bagaimana P3B ini bisa mengikuti, ya, perkembangan yang ada sehingga dua spirit rohnya itu tetap terjaga. Pertama, mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda atau double taxation dan juga non taxation. Yang kedua adalah bagaimana mencegah praktek penghindaran pajak maupun pengelakan pajak, tax evasion, and tax avoidance. Jadi adik-adik mahasiswa, demikian yang Bapak bisa sampaikan terkait dengan tantangan P3B ke depan, dan ini juga mengakhiri, ya, paparan maupun diskusi kita mengenai tax treaty P3B di seri pertama ini atau pengantar ini. Atas perhatian adik-adik mahasiswa pajak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.